Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man i'tasama bihabli raja'i wa waqahu wa hadahu wa man laja ilayhi lahafidhahu wa qam wa man tawadda'a lahu rafa'ahu wa hammah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man arafa Allah bi sifatihi wa lam yu'ammil ahadan siwa, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila khalqihi بالتوحيد وأوصاه بتقوى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عثروا على سنة بالنواجذ بالنواجذ وتمسكوا بالهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar khutbah Jumat ini saya berwasiat kepada jamaah Jumat sekalian, utamanya kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus-menerus berupaya menambah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya dengan penuh kesadaran, kesabaran dan keikhlasan hati, serta mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia, hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan mimbar Jumat kali ini, saya akan sedikit menyampaikan, yaitu tentang menghibahkan sebagian harta. Harta benda adalah titipan Allah yang sekaligus merupakan anugerah kenikahan dari Allah yang harus disyukuri. Sebab satu kenyataan bahwa orang yang mempunyai harta benda yang berlimpah, secara lahiriah kehidupannya terlihat bahagia, segala kebutuhannya hidupnya dapat terpenuhi, semua keinginan yang bisa tercapai, sehingga tidak jarang manusia terlena oleh kemewahan dunia yang menurutkan hawa nafsunya. Sebab harta benda yang dimilikinya yang sesungguhnya merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi lalai bahwa hakikatnya harta benda itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan keridhoannya. Tidak sedikit manusia lupa diri dan beranggapan seolah-olah harta benda yang dimilikinya itu didapat karena usahanya semata-mata dan bukan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih menonjolkan jerih payah dan usaha yang dilakukan daripada sumber pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka baru sadar bahwa semua harta itu adalah pemberian dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala menjelang detik-detik kematiannya. Pada saat sakaratul maut, itulah mereka baru sadar dan ingin menampilkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tetapi kesempatan itu sudah tertutup baginya
dan mereka pun mati dengan penuh penyesalan dan berwajah murung. Apabila manusia lebih mendepankan dan membanggakan usaha dan kemampuannya atas harta yang didapatkan dan dimilikinya, serta memandang remeh dan tidak sadar bahwa sesungguhnya yang memberi semua yang dimiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah manusia egois yang hanya mementingkan diri pribadi. Mereka tidak mau tahu keadaan sekelilingnya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan agama. Jadilah mereka sebagai manusia bakhil dan kikir. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dalam harta yang dimilikinya itu terdapat hak-hak orang lain, seperti fakir miskin, anak yatim, janda-janda, dan orang-orang jompo yang tidak kuat berusaha. Secara tegas telah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa dalam harta orang-orang kaya atau para agniya terhadap hak fakir miskin yang harus diberikan kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lisa'ilil wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Bagi orang-orang yang bakhil dan kikir, ayat tersebut merupakan peringatan keras. Mereka diingatkan bahwa harta bendanya, meskipun secara lahiriah mereka yang mencari dan mengumpulkan, tapi sebagian daripadanya terselip titipan Allah untuk orang-orang fakir miskin, anak yatim, para janda, dan orang-orang jompo yang kesulitan ekonomi. Mereka tidak memiliki penghasilan. Orang-orang yang suka membantu pada orang-orang fakir miskin, berarti mereka telah menapakkan sebagian hartanya, yang berarti telah memperhatikan dan memenuhi perintah agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang perumpamaan pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sana'ila fi kulli sumbulatin mi'atan habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang mendapatkan harta di jalan Allah ada serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berkenan Allah. Ayat tersebut secara jelas memberitahukan kepada kita yang tentunya harus kita yakini bahwa Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah sebanyak 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi banyak dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Termasuk membelanjakan harta di jalan Allah dalam bentuk yang lainnya, ialah seperti menyantuni anak yatim piatu, membantu pembangunan masjid, pondok-pondok pesantren, panti asuhan, tempat-tempat pendidikan, dan yang lain dan sebagainya. Semua itu memerlukan kesadaran dan harus dilakukan secara tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah realitas umat Islam sampai sekarang merupakan umat yang besar. Bahkan hampir di seluruh belahan bumi ini berada di posisi mayoritas. Secara logika, tentu hal-hal merupakan potensi besar yang dapat diandalkan. Tetapi kenyataannya, potensi itu belum terakomodir dengan baik. Banyak ketimpangan yang semestinya bisa diatasi dan tidak jadi terjadi. Di antaranya dapat kita lihat pada bidang ekonomi. Jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin sangat mencolok. Padahal mereka memiliki agama yang sama. Kenyataan semacam itu tentu harus kita teliti penyebabnya untuk tidak berbaiki bersama dan nilai-nilai kemanusiaan terwujudnya kesejahteraan, utamanya di kalangan umat Islam.
Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang berkahi Allah. Kiranya tidaklah salah bila dikatakan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi kalangan umat Islam ini karena umat Islam kurang memiliki semangat beragama. Setidaknya dalam konteks sosial, memang dalam konteks ritual boleh dikatakan cukup kuat, namun banyak tataran sosial cara belum dapat perhatian dan memadai dan masih terabaikan. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk membiasakan diri gemar berimpak dan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan agar kita mendapatkan pengampunan dan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan bergegaslah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendapatkan harta baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Dari ayat tersebut kiranya jelas bagi kita bahwa secara tegas Allah mengaitkan ketakwaan dengan kesadaran berinfak. Apabila kamu muslimin yang berharta bersedia serta rela mendapatkan sebagian hartanya demi kepentingan agama Allah, niscaya tidak akan sia-sia, karena Allah Maha mengetahui dan pasti kelak mendapat ganti yang lebih baik. Sebaliknya, apabila orang-orang Islam yang berharta dan mau mendapatkan hartanya bagi kepentingan agama Allah, sama artinya mereka telah berbuat zalim. Kelak di akhirat tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min nafaqatihi aw nadartum min nadarihi fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimi min ansar. Apabila saja kamu mendapatkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sungguhnya Allah mengetahui. Orang-orang yang berbuat zalim tidak seorang pun baginya. Marilah kita santuni anak yatim piatu, kita bantu para fakir miskin, kita bela orang-orang yang lemah tidak berdaya, kita berusaha meningkatkan taraf kehidupan sosial dan kesejahteraan mereka agar dapat merasakan kesenangan hidup yang layak. Kita bantu pembangunan masjid dan mushola agar semakin khusyuk dan mantap kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu pula pembangunan madrasah dan pesantren agar dari sana lebih banyak bermunculan manusia berilmu dan berbudi berkati luhur. Kita lakukan semua itu dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika kita telah melaksanakan baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia tanpa dipublikasikan, niscaya Allah akan mendapatkan nikmat dan karunia kepada kita. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat setelah mendapatkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menyempatkan berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun posisi dan kondisi kita, tentu sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Berapapun yang kita nafkahkan di jalan Allah, tentu Allah akan menyempurnakan pahalanya yang sangat kita butuhkan untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun dan di akhirat. Kiranya tidak seorang pun yang kita ingin hidupnya di dunia dan di akhirat untuk mencapai kebahagiaan yang sesuai dengan konsep yang telah dicanangkan dalam Islam. Marilah kita nyatakan dan buktikan amal-amal yang nyata. Kita berlomba-lomba beramal kebajikan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
kita mendapatkan sebagian pemberian Allah termasuk harta benda dan jalan yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasan salihin. Amadu subhanahu wa ta'ala amadal abdil mutarib bisidqil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwali wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبينا وتعظيما. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه من والاه وأراد لهما عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جزر المسلمين وأساقرة المحاذين. اللهم ألك الكفرة والمسرفين أعداءك أعداء دين. آمين آمين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاتقوا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.